dari segala penyakit-penyakit hati. Untuk di pagi ini, insya Allah kita akan mengikuti kajian online ya, yang diselenggarakan Badan Dakwah Islam Pertamina IP Sanga-Sanga yang bekerja sama dengan Ruziko TV. Insya Allah bersama Ustadz Dr. Raihanul Bahrin, MSc SPPK. Hafidhullah Ta'ala. Benar Ustadz ya? Namanya Ustadz ya? Insya Allah benar ya. Nah, takut salah menyebutkan. Nah, insya Allah pagi ini Ustadz Rehan akan menyampaikan terkait misteri kematian dan mati mendadak dalam Islam. Baik, sebelum kita mulai, saya akan sedikit membacakan biodata dari Ustadz Rehanul Bahrin. Mohon koreksi Ustadz, nanti kalau ada yang salah. Ustadz Rehan lahir di Dompu Ustadz ya, Sumbawa, dan sekarang menetap di Yogyakarta. Untuk pendidikan formal yang telah beliau tuntaskan, yaitu yang pertama pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM, dan juga pendidikan spesialis patologi di Fakultas Kedokteran UGM, dan S2 Ilmu Kedokteran Klinik Fakultas Kedokteran UGM juga. Dan sekarang aktivitas beliau yang pertama masih menjadi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Yang kedua menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari Yogyakarta. Yang ketiga pembina KIPMI, Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia. Yang keempat pembina Indonesia Bertauhid, dan yang terakhir sebagai pimpinan redaksi majalah Kesehatan Muslim. Masya Allah banyak sekali ya, semoga beliau diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan aktivitas beliau. Selanjutnya sebelum Ustadz menyampaikan materi, saya ingatkan kembali untuk tata tertib peserta aplikasi. Yang pertama, harap mematikan fitur kamera dan mikrofon selama kajian berlangsung. Jadi kami harapkan para ikhwan, para peserta dapat mematikan kamera dan mikrofon selama kajian berlangsung. Lalu yang kedua, pertanyaan di luar tema bisa langsung disampaikan di meeting chat, dan insya Allah jika ada waktu yang tersisa akan dibacakan. Dan yang ketiga, untuk pertanyaan secara langsung ke Ustadz nanti diharapkan menggunakan fitur raise your hand. Nanti setelah dari moderator memberikan izin, maka mikrofon bisa diaktifkan. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya ulas. Untuk selanjutnya, Fadul Ustadz untuk bisa menyampaikan materi yang yaitu misteri kematian dan mati mendadak dalam Islam. Fadul Ustadz. Afwan jamaah, Ustadz Rehanul Bahrin izin sebentar untuk merestart laptopnya. Mohon ditunggu jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf ya. Baru bisa gabung lagi, dia tadi laptopnya minta di-update Windows-nya secara berkala otomatis ya, qadarullah pas saat kajian. Ya. Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz Raihanul Bahrin sudah bergabung. Afwan Ustaz, tadi saya bacakan sekilas terkait profil antum dan juga kami sampaikan beberapa aturan terkait kajian di pagi ini. Insya Allah Ustadz Rehanul kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baiklah para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kajian kita pada yang penuh berkah ini yaitu misteri kematian dan mati mendadak. Kalau kita berbicara tentang kematian, ya ini adalah sebenarnya pembahasan yang agung, pembahasan yang benar-benar menyentuh hati kita. Kenapa? Karena sebagian orang itu takut dengan kematian, ya. Dan ini sudah menjadi fitrah, ya. Manusia itu takut dengan kematian. Bahkan kalau bahas tentang kematian itu seolah-olah ada rasa takut. Padahal sebenarnya kalau kita membahas kematian ini adalah hal yang bisa melembutkan hati kita, bahkan bisa membuat perasaan kita menjadi tenang dan bisa menimbulkan kebahagiaan ketika kita membahas kematian. Kenapa? Karena yang namanya kematian adalah pintu gerbang pertama menuju kampung abadi kita yang akan kekal selama-lamanya, yaitu akhirat. Dimulai dengan kematian. Sehingga terkadang kita merasakan kejenuhan hidup. Jenuh bekerja, jenuh melakukan aktivitas harian, jenuh melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan di dunia ini. Nah, salah satu hiburan yang paling baik adalah dengan mengingat akhirat. Mengingat kampung kita nanti. Di akhirat tempat kita kembali. Karena kita sudah sama-sama tahu kita hidup di dunia ini ya, sementara. Dan kita adalah pengembara. Merantau dengan kehidupan di dunia ini. Ma'ana lid dunia, katanya Rasulullah SAW. Ma'ana lid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Kenapa aku harus stres, harus pusing, harus depresi berat, harus stres berlebihan, hanya memikirkan dunia. Ma'ana lid dunia. Ma'ana lid dunia illa qaraqibin yastazillu tahta sajarah thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan aku di dunia ini seperti seorang pengembara, seorang yang melakukan safar yang jauh, kemudian dia mampir sebentar di bawah pohon, istirahat, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut, hanya sebentar. Dan yang namanya orang yang mengembara, yang merantau, apa yang membuat dia kuat di tempat perantauannya?
yang membuat dia kuat ya. Di tempat perantauan ya, hidup seadanya, rumah kecil, ngontrak, ngekos di kamar yang kecil. Apa yang membuat dia bahagia di perantauan ya, menahan diri, menabung yang banyak, yang membuat dia kuat hidup di perantauan karena dia mengingat kampung tempat dia pulang nanti. Itu yang membuat dia kuat hidup di daerah perantauan, bahwasanya nanti ada saatnya aku kembali ke kampung halaman membawa pundi-pundi yang aku kumpulkan di daerah perantauan. Pulang ke kampung halaman, di sana aku akan bangun rumah yang besar, rumah yang luas, rumah yang nyaman, dan berkumpul kembali bersama orang-orang yang mencintaiku. Berkumpul dengan istri, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan ibu. Sehingga di perantauan dia kuat. Di perantauan hidup seadanya, rumah kecil, ngontrak, sementara kamar kos kecil, kemudian kakas ala kadarnya, kemudian tempat tidurnya hanya alas ala kadarnya, kasur yang tipis mungkin. Ya, apa yang membuat dia kuat di perantauan? Karena dia yakin kalau saya balik nanti di kampung halaman, saya akan sukses, berhasil, dan hidup bahagia. Nah, sehingga berbagai macam ya permasalahan dunia, kesibukannya, kelelahannya, keletihan, konflik, ya, pertikaian sesama manusia, kejenuhan, dan berbagai macam ujian dunia ini akan mudah kita hadapi apabila kita mengingat akhirat nanti, mengingat kampung tempat kita kembali nanti, yaitu kampungnya dari Bapak kita Adam, surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Nah, salah satu pintu menuju akhirat tadi yang kalau kita mengingat kita akan bahagia dan mudah menghadapi berbagai macam ujian-ujian hidup. Salah satunya adalah dengan membahas kematian. Ya, membahas kematian. Oleh karena itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu hadis agar kita sering-sering mengingat kematian. Disebutkan aktiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu apa? Kematian. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita memperbanyak mengingat kematian. Nah, bukan maksudnya dari hadis ini, sebagian orang mungkin salah paham dengan hadis ini, kita disuruh mengingat mati. Jadi ketika mendengar hadis ini, memperbanyak mengingat mati. Ya, yang diingat adalah, aduh bagaimana kalau saya mati nanti? Sakitnya mati bagaimana? Ngerinya dicabut nyawa bagaimana? Kemudian kalau saya mati, anak-anak saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Keluarga saya bagaimana? Bisnis saya bagaimana? Kalau saya mengingat kalau mati nanti bagaimana? Jangan-jangan saya matinya ditabrak. Jangan-jangan saya matinya kena stroke. Jangan-jangan saya matinya jantungan. Jadi bukan itu maksudnya. Maksud hadis ini, perbanyak mengingat kematian, membuat kita sedih, membuat putus asa. Yang dimaksud dengan hadis perbanyak mengingat kematian, karena kematian ini adalah pintu gerbang paling pertama menuju akhirat, tempat hidup abadi selama-lamanya. Itu maksudnya. Dengan mengingat kematian, ya saya pasti mati. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.
Ini maksudnya ya, mengingat kematian itu maksudnya ya. Karena kematian pintu gerbang ke akhirat ya. Bukan mengingat kematian yang kita seram, takut ya, takut mati, bukan itu maksudnya. Kemudian juga membahas kematian juga, kenapa kita bilang, kita sebutkan bisa melembutkan hati, karena cara berdakwah yang paling baik ya kepada orang lain adalah kita ingatkan kematian. Kalau kita ingin berdakwah kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang lupa dengan akhirat, lupa dengan agama ya. Salah satu cara yang paling efektif, kita mengingatkan kematian kepada dia. Kita ingatkan kematian dan kehidupan setelah kematian. Ya, karena orang-orang yang tidak tersentuh dengan hidayah, mereka tenggelam dengan dunia, sumbernya dunia, dan mereka lupa mereka suatu saat mati. Mereka akan mati. Kalau kita mati, pertama manusia dengan segera melupakan kita, langsung lupa. Coba kita renungkan, kita ingat-ingat sekarang ya, ada sahabat kita yang sudah meninggal. Sahabat kita yang sudah meninggal. Pernahkah kita ingat dia? Pernahkah kita ke kuburnya? Tidak. Kita langsung lupa dengan sahabat kita ini. Langsung kita lupa. Tidak pernah kita bahas-bahas lagi, tidak pernah kita sebut-sebutkan lagi sahabat kita yang meninggal ini. Jangan jauh-jauh, keluarga kita, bahkan orang tua kita saja meninggal setahun, 3 tahun. Mungkin kita sudah sangat jarang kita lupa. Itu orang tua kita. Sangat jarang kita ingat dan kita doakan. Apalagi sekedar sahabat. Dilupakan. Benar-benar hilang jejaknya di muka bumi. Sekarang bayangkan kita. Kalau kita meninggal, sebentar saja mereka sedih. Sahabat-sahabat kita hanya sedihnya. Paling di grup WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Mereka cuma sedih sehari, 2 hari. Setelah itu kita dilupakan, nama kita hilang dari pembahasan, nama kita hilang dari sebut-sebutnya manusia, dan kita dilupakan selama. Jadi dengan mengingat kematian, buat apa kita mati-matian mengumpulkan harta? Mati-matian mengumpulkan yang tidak bisa dibawa mati. Buat apa kita saling sikut-sikutan merebut kedudukan dan jabatan, ya, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain? Buat apa? Kalau mati dilupakan, hilang semuanya. Ini rahasia. Ini cara melembutkan hati, ya, mengingat kematian. Jadi kalau kita sedang ada kesusahan dunia, sedang konflik, sedang apa, ingat kematian. Buat apa kita merebut dunia ini? Harus pusing, harus stres berlebihan, harus rebutkan dunia. Kalau kita mati nggak ada yang dibawa. Meninggal, rumah kita sebentar lagi ada penggantinya. Mobil kita sebentar lagi berganti tuannya. Baju-baju kita sebentar lagi bagi-bagikan ke keluarga, dibagikan. Nggak ada yang tersisa, ditinggalkan semuanya. Benar-benar pembahasan kematian ini melembutkan hati, menghilangkan kesusahan-kesusahan dunia. Jadi sekarang kita ubah. Sekarang kita ubah, membahas kematian bukan lagi menakutkan, tetapi melembutkan hati. Makanya itu ini yang dimaksud dengan hadis. Aktsiru zikru hatimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Itu maksud rahasia dari mengingat kematian. Kita akan dilupakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW berfirman, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari
yang Allah nudawil, yang kami pergilirkan antara manusia. Pergilir antara manusia. Dan Ibnu Katsir rahimahullah membawa tafsir ayat ini. Ya, beliau menafsirkan ayat ini bahwasanya yang dipergilirkan maksudnya salah satunya adalah para raja muluk, para raja yang dipergilirkan oleh Allah apa? Dipergilirkan kejayaannya, dipergilirkan, nudawilu. Artinya apa? Hidup raja, berjaya, dielu-elukan manusia, dihormati, dibangga-banggakan, mempunyai kekayaan. Meninggal raja ini diganti raja yang lain. Meninggal diganti raja yang lain. Dan generasi selanjutnya melupakan raja-raja sebelumnya. Artinya raja-raja tersebut dulunya berjaya, kaya, hebat, benar-benar tidak ada sisa dan bekasnya di muka bumi saat ini. Nggak ada. Mungkin hanya beberapa raja saja. Dilupakan, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Kita contoh misalnya ya, teman-teman di Kalimantan misalnya. Dulu di Kalimantan ada raja Kalimantan yang menguasai saat itu. Tapi pertanyaannya adalah, adakah teman-teman di Kalimantan mengingat satu raja saja? Mengingat namanya, mengingat kejayaannya apa saja, kekayaannya bagaimana, kekuasaannya bagaimana, ada tidak teman-teman yang ingat? Kurang lebih tidak ada mungkin. Mungkin hanya nama saja, itu pun udah sebagian nggak tahu. Dilupakan kalau raja dengan kebesaran, dengan kejayaannya, dengan kekayaannya, dilupakan manusia, apalagi kita, dilupakan. Jadi buat apa ini? Kematian benar-benar melembutkan hati. Dan ini cara Rasulullah SAW berdakwah kepada Quraisy, mengingatkan kehidupan setelah kematian. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Orang Quraisy tidak percaya dengan kematian. Ini hanya kehidupan dunia. Kami hidup, kami mati. Yang bisa membinasakan kami hanyalah waktu saja. Setelah itu tidak ada kehidupan setelah kematian. Ya. Kemudian terkait dengan ini rahasianya. Rahasia kematian, salah satu misterinya. Rahasia kematian yang banyak kita nggak tahu. Maksudnya apa sih Rasulullah SAW suruh kita mengingat kematian? Banyak yang nggak tahu, banyak yang salah paham. Takut mengingat kematian. Padahal itu satu cara untuk melembutkan hati. Kemudian juga terkait misteri kematian juga ya, kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan kita mati dan di mana kita mati. Dan ini punya rahasia besar agar kita semua mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang tahu. Di mana Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham." Sesungguhnya Allah yang hanya mengetahui kapan hari kiamat. Dan Allah menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Apa nasibnya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Ya, tidak ada kapan dan mana tidak ada. Ini adalah misteri. Ya, jadi kita tidak tahu. Ya. Kemudian kita membahas sedikit tentang mati mendadak. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, belakangan ini ya, kita cukup sering mendengar berita artis, tokoh-tokoh, pejabat mati secara mendadak. Bahkan pola hidupnya sehat,
diatur, tetapi kita mendengar tiba-tiba meninggal, mati mendadak. Baru saja kemarin kita ngobrol, berbicara santai dengan dia. Baru kemarin dia membalas chat kita di WhatsApp. Baru kemarin kita bercengkrama. Besoknya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal mendadak. Kita sering mendengar berita ini ya. Dan kasus ini semakin banyak di saat ini. Dan ini pun secara ilmu kedokteran dibenarkan. Karena mulai banyaknya beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian mendadak. Seperti stroke dan serangan jantung. Jadi dua penyakit ini yang paling banyak menyebabkan mati mendadak, stroke dan serangan jantung. Kenapa semakin banyak? Karena memang pola hidup di zaman ini yang semakin jauh dari pola hidup kesehatan. Pola hidup yang sehat. Dan penyakit stroke, penyakit jantung yang paling banyak menyebabkan kematian ini sebabnya adalah penyakit pola hidup, stroke dan jantung. Dimulai dari pola makan, ya, jadi makanan di zaman ini, makanan yang kalorinya sangat tinggi. Makanan di zaman ini, kalorinya sangat tinggi di zaman ini. Jadi walaupun makanannya kecil, tapi kalorinya tinggi banget di zaman ini. Ya. Minuman-minuman, ya, kue-kue itu kalorinya tinggi banget ya. Harus melihat ya kalorinya berapa, terutama gulanya ya. Contohnya saya pribadi, saya sekarang ya, berusaha hidup sehat ya. Kita berusaha ya. Salah satu ikhtiar. Saya pribadi sudah tidak lagi minum kopi, minum gula, minum kopi teh pakai gula, enggak, saya enggak pakai lagi sekarang. Tapi bukan anti ya, bukan anti sama sekali. Berusaha mengurangi. Ingat, bukan anti. Berusaha mengurangi. Ya. Demikian juga dengan pola gerak di zaman sekarang. Ya, kita dimanjakan dengan berbagai macam kemajuan teknologi, membuat kita malas bergerak. Malas berjalan, malas olahraga, serba otomatis. Pekerjaan juga sekarang hanya duduk di kantor. Ya, bismillah ya. Tadi mohon maaf ya. Sinyalnya agak tidak lancar sedikit. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai dengan dan yang lebih penting dari sekedar pola makan, pola gerak adalah pola pikir di zaman sekarang. Manusia di zaman sekarang, berarti kita ya, termasuk saya, sangat mudah stres dan depresi. Mengapa demikian? Karena kita berada di zaman yang serba terburu-buru sekarang. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ini adalah sifat dasarnya manusia. Allah berfirman, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Yang namanya manusia itu ajul, terburu-buru.
Terburu-buru dalam apa? Pertama, terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Terburu-buru ingin cepat. Terburu-buru mendapatkan target. Ini kehidupan di zaman sekarang ya. Kenapa semakin manusia berlomba-lomba mengejar dunia? Kalau bisnis harus segera. Apalagi sekarang ada bisnis online. Kalau tidak bergerak cepat, kedahuluan yang lain. Di perusahaan juga demikian. Kita harus capai target ini dalam 1 bulan. Kalau tidak, nanti perusahaan yang lain akan menyaingi kita. Ya, target harus cepat. Kemudian demikian juga dengan proses belajar. Ya, ada percepatan, ada akselerasi. Segini harus paham, begini harus segera. Ini kehidupan modern di zaman sekarang menuntut cepat, menuntut hasil yang instan. Inilah yang menyebabkan pola pikir di zaman manusia di zaman sekarang ya, ingin mendapatkan hasil yang cepat. Belum lagi dengan sosial media ya, membuat kita stres, depresi, tidak qanaah, pengen seperti dia. Lihat postingan orang lain, pengen seperti dia. Lihat seperti ini, pengen seperti dia, tidak qanaah. Ini membuat, sehingga betapa butuhnya kita di zaman ini dengan sentuhan agama syariat. Kita sangat butuh di zaman ini yang membuat kita tenang, khususnya mengingat kematian dan mengingat akhirat. Sangat butuh. Kalau tidak, kita stres, depresi. Untuk apa? Kita berlomba-lomba cari uang, uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, tapi kita stres. Tiap hari pusing, tiap hari konflik, merebutkan dunia ini untuk apa? Bukan ini yang kita cari dalam kehidupan sesuai dengan bimbingan agama kita. Bukan ini yang kita cari. Dan ini semua, 3 hal ini di zaman ini ya, yang paling banyak menyebabkan orang mati mendadak. Demikian juga mengapa banyak mati mendadak di zaman ini, karena salah satunya tabrakan. Ya, tabrakan kendaraan. Betapa banyak sahabat kita, ya, kita ngobrol sekarang tiba-tiba dapat berita meninggal tabrakan, ya, tertabrak dan sebagainya. Jadi zaman ini, ya. Nah, oleh karena itu, ya kita diperintahkan dalam agama ya, agar kita menjaga kesehatan, ya. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, kemudian kalau kita membahas secara syariat mati mendadak ini, ya, mati mendadak, secara syariat bahwasanya mati mendadak merupakan tanda akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min amaratis sa'ah ayyadhara mautul faja'ah. Di antara tanda-tanda kiamat yaitu munculnya mautul faja'ah, kematian mendadak. Ternyata apa yang disabdakan Rasulullah SAW di zaman ini, dan kita, katanya ulama, kita dekat dengan akhir zaman, katanya ulama. Kematian mendadak. Mati mendadak di akhir zaman. Ya. Ternyata benar, ternyata ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh sebelumnya. Bahkan bukan hanya manusia yang mati mendadak, tetapi para hewan juga mati mendadak. Ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, uqdud sittan baina yaday sa'ah. Perhatikan 6 tanda kiamat. Salah satunya adalah mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, yaitu wabah, kematian, penyakit yang menyerang hewan, yang menyerang juga kalian, dan penyakit kusa yang menyerang kambing. Jadi mati mendadak.
Ya, mati mendadak, Rasulullah. Di zaman ini, ya ternyata benar hadis Rasulullah SAW, ya, mati mendadak. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain mati mendadak. Ya. Contohnya misalnya, contoh mati mendadak kasus yang lain ya. Misalnya tersedak, ya, orang tersedak, ya, mati mendadak. Kita dengar kasus orang tersedak banyak mati mendadak. Kemudian mati mendadak yang lainnya hipoglikemia, kadar darahnya kurang. Ini biasanya terjadi kepada orang yang kena penyakit diabetes, kemudian dia lupa minum obat. Akhirnya dia minum 2 kali dosis. Kemudian juga sakit jantung dan sebagainya. Lalu bagaimana ya secara medis dulu agar kita terhindar dari mati mendadak ya. Memang cara kita menghindarinya bagaimana, kita pola hidup kita jalani sekarang, pola hidup sehat. Pola hidup sehat kita jalani mulai sekarang ya. Ini satu hal yang banyak disepelekan oleh orang. Mulai dari kita mengontrol makanan. Ya. Mengontrol makanan. Jadi kalau bisa yang manis-manis dikurangi. Bukan berarti nggak boleh. Kita kurangin. Ya. Kemudian kita ganti dengan makanan-makanan yang baik ya. Kemudian kalau ada makanan-makanan tinggi kalori, kita makannya jangan banyak, makan sedikit saja. Ya. Ini caranya. Kemudian kita rutinkan olahraga. Rutinkan olahraga. Bahkan dalam Islam mendorong kita olahraga. Ada olahraga-olahraga yang disunahkan, berenang dan sebagainya. Ya, kita rutinkan olahraga. Ada waktu olahraga. Ini bagus sebenarnya ya. Olahraga dan yang bikin kita, yang membuat kita malas karena kita sendiri olahraganya. Makanya sangat bagus, sangat dianjurkan kita punya komunitas olahraga. Ini sangat dianjurkan. Ya, jadi studi menyebutkan yang membuat kita malas olahraga itu karena olahraganya sendiri. Lari sendiri, jogging sendiri. Tapi kalau kita bersama teman-teman punya komunitas, insya Allah. Jadi sangat dianjurkan ya kita di sekarang ini punya komunitas. Komunitas goes itu sangat bagus. Komunitas main futsal seminggu sekali, bagus. Komunitas main tenis, ya mungkin kalau ibu-ibu ya komunitas senam ya, bagus. Ya ngumpul sekali-sekali senam. Ya, komunitas ini bergerak, ini bagus. Ya. Jadi banyak yang mengeluh nih. Kok saya malas olahraga ya? Nggak ada waktu katanya. Itu kenapa? Karena sendiri olahraganya. Olahraga itu harus dengan komunitas, ya, ramai-ramai, biar istiqomah. Ya, harus ada komunitas olahraga dan banyak olahraga-olahraga di rumah sendiri ya, olahraga-olahraga itu ya banyak. Ya. Ini cara supaya dan kemudian ada hadis, ini pembahasan terakhir. Ada hadis yang perlu kita ketahui. Rasulullah SAW bersabda, "Mautul fujaah rohatun lil mu'min wa akhtatun asifin lil kafir." Kematian mendadak adalah istirahat bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Saya ulangi ya. Kematian mendadak, istirahat bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang kafir. Perhatikan. Istirahat bagi seorang mukmin. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, istirahat ya. Mati mendadak sehingga jangan sampai ini menjadi teror bagi kita ya. Aduh, jangan-jangan mati mendadak. Sekiranya kita ditakdirkan mati mendadak, ya, semua bagi kita. Kenapa bisa istirahat? Kenapa? Penjelasan dari para ulama, karena istirahat dari berbagai macam beban dunia, kelelahan, kemudian selamat, kemudian penderitaan sebelum meninggal, yaitu sakit-sakitan sebelum meninggal. Ini istirahat mukmin. Sekarang coba ya, coba kita mana yang jamaah pilih
sebelum meninggal sakit-sakitan dulu, kena diabetes, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Sebelum meninggal sempat sakit dulu, dirawat sekian hari, dirawat berbulan-bulan. Atau kita pilih meninggal mendadak. Tiba-tiba langsung meninggal. Kira-kira mana yang dipilih? Pilih yang mana nih? Mati mendadak atau mati sakit-sakitan sebelumnya ya? Ya, tiba-tiba langsung meninggal aja. Nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa, meninggal ya. Ya tentu kalau disuruh pilih, nggak mau pilih yang dua-duanya deh, takut mati pokoknya begitu ya. Ya, tentu baik. Jadi itu maksudnya istirahat, penjelasan ulama istirahat. Jadi dia mati mendadak itu, dia udah langsung meninggal, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain menderita dulu, meninggal langsung. Ya, itu disebut istirahat ya. Nah, terlepas dari ini kita tidak memikirkan ya. Kita tidak memikirkan maksudnya mana, maksudnya apa namanya, kita harus jadi kita nggak usah dipusingkan meninggalnya bagaimana, apakah meninggalnya karena sakit, meninggalnya karena apa, kita nggak usah dipusingkan karena ini misteri. Jadi nggak usah pusing, aduh saya enaknya mendingan mati mendadak aja deh, enak langsung mati ya. Jadi kita tidak usah dipikirkan karena ini misteri kematian. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mempersiapkan setelah kematian. Ini yang kita pikirkan. Ini yang kita kita pikirkan. Yang kita lebih kita pikirkan. Seperti itu. Yang lebih kita pikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Bukan kita mikirkan bagaimana cara mati, bagaimana ini dan sebagainya. Karena itu misteri kematian. Dan juga jangan sampai kita berharap mati mendadak banget ya, jangan. Itu jangan kita pikirkan. Yang penting kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai adalah orang yang mampu mempersiapkan dirinya dan beramal setelah kematian. Ini ya. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi diri dan amila lima ba'dal maut dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Ya. Kalau orang yang cerdas di dunia, dia memikirkan masa depan ya. Nanti bagaimana masa depanmu, bagaimana belajar yang rajin, belajar yang pandai, bekerja yang giat supaya masa depanmu baik, seperti itu. Ya, supaya masa depanmu cerah. Nah, mereka selalu memikirkan masa depan. Tetapi al-kayyisu, orang yang pandai, katanya Rasulullah SAW, mempersiapkan masa depan yang paling depan. Saya ulangi, masa depan yang paling depan yaitu apa? Akhirat. Itu masa depan yang paling depan. Jadi katanya orang cerdas di dunia ini dia persiapkan tuh bagaimana hidup masa depannya, karirnya, bahkan mempersiapkan bagaimana dia menikmati masa pensiunnya. Dia siapkan semuanya. Dia pikirkan. Tetapi sampai situ saja. Tidak memikirkan masa depan yang paling depan, yaitu kehidupan setelah kematian. Nah, orang yang seperti ini disebut kayyis, katanya Rasulullah SAW. Orang yang pintar. Orang yang cerdas. Karenanya ulama Syekh Mubarakfuri kan makna al-kayyis, yaitu al-akilu al-mutabassiru fil umuri nadri fil awaqib. Orang yang berakal, yang berpikir urusan-urusan yang akhir nanti, kematian, setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya, materinya ya. Alhamdulillah, insyaallah ya, kurang lebih 1 jam ya. Mungkin setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, bisa bertanya tentang kematian atau tentang mati mendadak mungkin ya, ingin bertanya baik secara medisnya boleh, nanti kita jelaskan lebih rinci. Dan mungkin materi saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator ya. Faliyatafaddal, silakan. Ya, syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah disampaikan materi terkait misteri kematian dan mati mendadak dalam Islam. Saya persilahkan untuk para partisipan yang sedang online bisa
mengangkat tangan ya dengan raise hand up untuk bertanya atau bisa melalui meeting chat. Kami persilahkan. Ustaz, ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana membuat akhirat itu menjadi nyata, sedangkan kita sering melihat langsung dunia sehingga akhirat itu terlalaikan seperti itu, Ustaz. Tadi diulang sedikit, tadi agak kurang terdengar. Bagaimana menyadarkan? Bagaimana membuat akhirat itu nyata di depan kita, sedangkan dalam sehari-hari kita lebih banyak dalam urusan dunia, gitu, Ustaz. Ya, bagaimana cara agar akhirat itu nyata di depan kita? Caranya tidak lain tidak bukan adalah dengan sering-sering mengingat. Maksudnya kita berteman dengan siapa saja, ya, teman kantor, teman apa, tapi kita pilih yang menjadi teman dekat. Semua teman kita, sampai-sampai orang non-muslim, orang kafir pun kita jadikan teman kita. Tapi teman yang secukupnya, bukan teman dekat. Kita pilih teman dekat yang teman dekat ini mengingatkan kita dengan akhirat. Ya, teman-teman pengajian, teman-teman yang mengingatkan kita akhirat, sering memberikan nasihat tentang agama dan akhirat. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita mungkin menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian, ya, kalau sekarang mungkin Zoom, ya, jadi kita hadiri pengajian seperti ini, kita ingat jadinya. Ya, besok kita lupa ada pengajian, ingat lagi, ini akhirat. Ya, jadi kita dengan seperti itu ya, dengan teman, dengan keluarga, hadiri pengajian ya. Kemudian juga kita berusaha menempuh sebab-sebab yang bisa kita mengingatkan kita pada akhirat ya. Ketika beribadah, ya, kita belajar, kita sholat, kita mengingat Allah, kembali kepada Allah. Itu semua dalam rangka mengingat akhirat. Ya, dan cara paling bagus adalah tadi dengan teman. Ya, cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang kalau kita melihat dia kita ingat akhirat. Ya, kita mengingat akhirat yang kemudian kita diperintahkan untuk memilih temannya. Makanya almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, mirip dengan agama temannya. Dengan siapa kalian yukhalil, mencari teman dekat. Ini perintah yang paling penting dalam kehidupan, mencari teman-teman yang bisa itu caranya insya Allah. Syukran, Zat. Ini ada yang bertanya, silahkan Ummu Arista. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana untuk amalan bagi yang tidak memiliki anak? Amalan yang masih berjalan adalah amal soleh yang dikerjakan anaknya. Bagaimana seperti Bude, Pakde, suami yang sudah meninggal. Sedangkan ayat Al-Quran itu tidak sampai kepada si mayit. Amalan apa Ustadz untuk mereka yang sudah meninggal Ustadz? Baiklah, mungkin maksudnya dari keluarga ada yang sudah mendahului kita ya. Paman kita, kakek kita, ya, Bude, Pakde, ya. Terus mungkin maksudnya mereka belum sempat mendapatkan dakwah gitu maksudnya ya. Benar atau tidak?
mereka tidak sempat dapat hidayah atau bagaimana? Mungkin benar atau tidak? Coba diulang lagi. Maksudnya begini Ustadz, misalnya suami istri, suaminya sudah meninggal, amalan yang bisa tetap kita berikan kepada seorang suami itu seperti apa Ustadz? Apakah Oh, kita membaca Al-Quran, kita oh, niatkan kepada dia bisa sampai, kita beramal soleh, apakah bisa sampai? iya, Sedangkan yang anak ketahui kan bagi orang tua itu Ustadz. iya, baiklah. Bagi yang sudah, kalau sudah meninggal, ini pertanyaannya suami berarti ya. Kalau suami sudah meninggal, ya apa amal-amal yang bisa kita lakukan untuk menambah dia? Sebenarnya ada yang paling mudah, yaitu kita mendoakan. Ini yang paling mudah kita doakan, kita minta ampunan bagi dia, Allahumma gfir lahu. Itu amalan yang paling mudah. Ya, amalan yang paling mudah itu mendoakan. Jadi ini tidak sulit ya, mendoakan ya. Gampang dan mudah kita doakan, kita dalam sholat, dalam apa, ini yang paling mudah. Ya, paling mudah kita mendoakan dia, memintakan ampun. Itu ya, bagi suami. Kemudian, ini terkait dengan bab amalan-amalan apa saja yang bisa menambah amalan mayit. Ya, dan ini sebagian ulama menyebutkan beberapa amalan-amalan yang katanya sampai ke mayit. Yang pertama katanya adalah sedekah. Ya, sedekah. Jadi kita bersedekah atas nama mayit. Ini bisa menambah pahala bagi dia. Kemudian sebagian ulama menyebutkan lagi yaitu haji dan umroh. Ini sampai kepada dia. Ya, yang sampai kepada kepada mayit ya. Ini dua amalan kita mengatasnamakan mayit, kita sampai kepada mayit tersebut. Ya, adapun yang lain misalnya kita membacakan Al-Qur'an, kita membacakan Al-Fatihah, kemudian kita ini dan sebagainya ya. Saya cenderung dengan pendapat bahwasanya ini tidak sampai ya. Karena hukum asal ibadah itu adalah untuk dirinya sendiri ya. Untuk dirinya sendiri ya, kecuali ada dalil-dalil yang mengecualikan seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi kita bersedekah atas nama dia karena hadisnya ada zahir begitu ya. Dan sebenarnya kalau kita pengen gampang dan mudah, doakan saja, ini paling gampang nih, sebut namanya di setiap doa kita, insya Allah sampai, dan kita tidak perlu repot-repot ya. Ini paling mudah. Terlebih di waktu yang mustajab seperti malam, terlebih di tempat mustajab ya, di masjid dan sebagainya. Ini cara yang paling gampang, dan paling mudah seperti itu. Ya, mungkin itu seperti itu ya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Ami Azam, yang pertama, apakah yang dimaksud mati suri secara medis? Ya, baiklah ya, terkait dengan mati suri ya, secara medis ya. Ini saya pernah bahas dalam satu tulisan tentang mati suri. Nah, pertama secara syariat dulu ya, secara syariat ya. Apa itu mati suri ya? Mati suri yaitu tiba-tiba hidup lagi ya, mati suri. Pertama kalau dalam syariat itu tidak ada mati suri dalam syariat. Ya, tidak ada mati suri. Jadi kalau orang sudah mati, sudah. Kalau orang sudah mati, dia sudah berada di alam, disebutkan namanya alam barzah. Ya, katanya kan alam barzah. Ya, kenapa disebut alam barzah? Kenapa yang namanya barzah? Secara bahasa Arab, barzah itu artinya pemisah. Jadi kalau orang sudah mati, dia berada di alam barzah. Ini terpisah, tidak bisa lagi ngobrol dengan manusia, tidak bisa lagi bertemu, tidak bisa lagi kontak sama sekali dengan manusia. Jadi kalau sudah mati, tidak akan mungkin ruhnya kembali lagi, nggak mungkin, karena sudah di alam barzah. Makanya dalam surat Ar-Rahman disebutkan kata-kata barzah. Wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ma rajal bahraini yaltaqiyan wa bainahuma
bertemu dua lautan, ya, tetapi dia tidak bersatu, seolah-olah ada barzah pemisah lautan ini, barzah. Jadi nggak mungkin kalau sudah masuk meninggal ya di alam kubur, nggak mungkin lagi rohnya kembali. Jadi tidak di dalam syariat. Nah, sekarang kalau dalam dunia medis ini sempat dibahas. Jadi dalam dunia medis ada namanya istilah near death experience. Saya ulangi, near death experience, pengalaman mati yang sebentar. Ya, ada kematian yang sebentar. Ini dalam dunia medis ada. Jadi dalam dunia medis bisa jadi ada seseorang tersebut dia sampai pada tahap di mana fungsi organnya berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Jadi dia ada tahap di mana beberapa fungsi dia berhenti sebentar. Ya, jadi dan dia ini near death experience, sebenarnya dia berada di antara tahap antara hidup dan mati. Tapi ternyata tubuhnya berhasil ya mengembalikan, entah dengan mekanisme apa, ya tiba-tiba tubuhnya berhasil mengembalikan, sehingga tiba-tiba jantungnya kembali berdetak, kemudian fungsi otaknya kembali, sehingga dia bisa hidup lagi. Ya, bisa hidup lagi. Ya. Ini namanya dalam dunia medis ada seperti ini, dan kasus ini jarang banget. Nah, bisa jadi ya kasus-kasus di dunia yang beberapa orang tersebut ya, orang tersebut dia seperti ini, orang yang melihat seolah-olah jantungnya udah nggak berdetak, seolah-olah tangannya dingin, kaku, ya sudah tidak ada lagi. Padahal dia sedang dalam fase near death experience. Dan biasanya orangnya itu dia akan mengalami semacam semacam mimpi ya, dia mimpinya nggak jelas ya, mimpi begini. Nah, sehingga saat itu orang sekitar melihat dia sudah meninggal, dan orangnya ini terjadi kekacauan sel-sel memori di otak ya. Dia mimpi dia apa? Ya semacam kayak gigo, ya mirip seperti apa ya? Mirip seperti orang yang ketindihan. Jadi kan dia kan mimpi macam-macam. Itu terjadi kekacauan sel-sel kekacauan aliran memori di otak seperti itu. Nah, orang-orang sekitar melihat dia udah mati nih. Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah minta. Ternyata dia qadarullah tubuhnya berhasil mengembalikan. Dan dia hidup lagi. Kemudian dia bangun-bangun, dia menceritakan mimpinya. Memang seperti itu, gigau. Seperti apa, dia begini. Nah, itulah yang bisa jadi orang mengatakan mati suri. Tetapi kasus ini sangat jarang. Nah, inilah mungkin kisahnya, banyak kisah orang-orang mati suri. Tetapi kita hati-hati juga, karena banyak orang yang sekedar mencari sensasi. Ya, bahkan mencari sensasinya itu berbohong rame-rame gitu ya. Sekedar cari sensasi tokoh atau apa begitu ya, saya mati suri, saya mimpi begini padahal bohong. Ya, dan orang-orang yang lainnya juga mereka melakukan drama ya, ini sudah dikafani, sudah dikafankan, sudah siap-siap diangkat, tiba-tiba dia bangun. Jadi mereka sepakat melakukan drama supaya heboh, cari sensasi, cari berita, cari ini. Jadi ada juga ternyata terbongkar ya, mereka bohong-bohong. Ya, tapi tidak bisa kita pungkiri, mati suri bisa jadi ada, itu maksudnya seperti itu. Ya, tetap ingat secara syariat tidak ada mati suri. Kalau sudah mati sudah nggak akan mungkin hidup lagi. Dan kita jangan terpercaya seperti itu ya. Jangan percaya ada orang bilang sudah mati ruhnya balik lagi, itu tidak ada ya, insyaallah. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jika seseorang meninggal di perantauan, sedangkan keluarga, misal anak, istri atau orang tuanya di kota atau pulau lain, menurut syariat jenazah
tersebut dikuburkan di kota orang tersebut meninggal atau diperbolehkan dimakamkan di kota keluarga yang berada? Apakah ada batasan waktu pemakaman? Jazakallahu khair. Ustaz. Iya. Jadi ada yang meninggal, kemudian ingin dimakamkan di kota yang lain ya, seperti itu bukan ya? Nah, Ustaz. Ya, tadi ya mohon maaf tadi agak putus-putus ya. Jadi meninggal, kemudian ingin dimakamkan di kota yang lainnya. Pertama ini suatu hal yang banyak dikritik oleh ulama kita. Ini dikritik ya, dan bahwasanya yang namanya penyelenggaraan jenazah itu perintahnya dipercepat. Ya. Sehingga beberapa ulama mengkritik ya, meninggal di sini kemudian dengan teknologi sekarang bisa diterbangkan jenazahnya, diterbangkan dan sebagainya, sehingga terkadang memakan waktu sehari bahkan 2 hari, karena yang namanya menerbangkan jenazah itu ya perlu koordinasi dengan pesawat, mengurus berbagai macam syarat-syaratnya, tidak ada penyakit penular. Ini kadang-kadang setahu saya minimal memakan waktu sehari, sehingga bisa menunda pemakaman jenazahnya sehari atau 2 hari bahkan. Karena sampai kota asalnya itu menunggu lagi keluarga, dilihat, dicium, di apa. Nah ini secara syariat ini bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW agar kita menyelenggarakan segera pengurusan jenazah. Ya. Jadi ini artinya kalau sampai menunda sehari ini tidak dianjurkan ulama. Ini bertentangan dengan sunnah, sehingga kebiasaan seperti ini ya sepertinya kita harus sama-sama saling mengingatkan. Bahkan juga misalnya anaknya di luar negeri sampai ditunda sehari penyelenggaraan jenazah tersebut karena menunggu anak-anaknya pulang. Ini sebagian ulama mengkritik. Justru kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, segera katakan, segera kuburkan jenazah orang tua saya tanpa menunggu saya hari itu juga, karena saya baru bisa datang besok. Ini cara kita berbakti kepada orang tua. Pertama, bertentangan dengan sunnah. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis bahwasanya apabila jenazah ini baik, apabila ruhnya ini baik, maka ruhnya akan protes. Ruhnya akan protes, kenapa hendak dibawa kemana jenazah saya? Kenapa kalian nggak percepat urus? Segera urus jenazah saya. Itu ada hadisnya. Ya, ruhnya akan berkata, segera kuburkan. Kenapa? Karena saya mendapatkan kabar gembira ketika ruh saya dicabut, saya akan mendapatkan tempat terbaik di kuburan. Jadi ada hadisnya yang mengatakan apabila ruhnya baik, ruhnya itu mengatakan segera urus jenazah saya, segera gitu. Nah, kalau kita ingin berbakti pada orang tua kita, ya segera urus jenazahnya, biar orang tua kita senang. Ya, itu cara berbakti, nggak usah menunggu. Ya, menunggu kita. Jangan sampai ditunda lebih dari sehari. Kalau sekedar ditunda sehari nggak apa-apa ya, insya Allah. Artinya malamnya meninggal, kemudian sorenya dikubur, ini masih normal. Karena nggak mungkin istilahnya langsung secepatnya. Kenapa? Karena ya kita tahu sekarang ya, untuk dikuburkan tuh perlu proses ya. Malamnya meninggal, paginya menghubungi pihak rumah sakit supaya dikremasi, supaya disiapkan. Kemudian kita juga perlu menghubungi tempat dikuburkan. Kita kan urus ya di mana dikuburkan ya. Perkuburan massal itu kan butuh proses. Jadi saya rasa kalau malamnya meninggal, sorenya dikuburkan, ini masih wajar karena memang butuh proses semuanya, nggak seperti kayak dulu. Ya, tapi kalau ditunda sampai besoknya lagi, nah ini baru berarti ya ini tidak sesuai sunnah. Jadi atau meninggal pagi kemudian dikuburkan sore, ini wajar. Meninggal malamnya, tengah malamnya dikuburkan besok, ini wajar. Ya, ini wajar artinya. Dan juga artinya misalnya daerahnya dekat, ya, dibawa dengan perjalanan 3 jam 4 jam, ini masih normal ya, 3 jam 4 jam jenazahnya dibawa.
itu masih normal ya. Tapi kalau sudah sampai jenazahnya dibawa sampai perjalanan sehari ya, menunda, ini tidak wajar. Seperti itu insya Allah. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah kematian dalam keadaan kecelakaan masuk ke dalam surga? Ya, meninggal dalam kecelakaannya. Yang pertama ya, ada disebutkan dalam satu hadis ya. Dalam satu hadis bahwasanya kalau tabrakan ini termasuk dalam tapi yang dimaksud dengan hadis ini maksudnya bukan mati syahid seperti mati syahid dalam peperangan. Bukan. Ini disebut dengan mati syahid akbar. Mati syahid yang asghar. Maksudnya apa? Mati syahid yang mendapatkan pahala mati syahid. Jadi mati syahid karena wabah, karena benturan keras, dan salah satu penjelasan ulama ini adalah tabrakan. Jedor gitu langsung meninggal di tempat. Ini mendapatkan pahala mati syahid. Nah, sekarang pertanyaannya kok enak banget ya. Orang yang mati syahid dengan wabah, tabrakan, dia dapat syahid. Lo bagaimana? Mohon maaf ya, pelacur, orang yang fasik, orang yang apa, itu enak banget. Ya, kena wabah, kena ini dapat pahala mati syahid. Ya, enak sekali begitu ya. Jawabannya adalah ya, dia hanya mendapatkan pahala mati syahid. Tetapi bisa jadi ya, dosa-dosanya, maksiatnya jauh lebih besar daripada pahala mati syahidnya. Bisa jadi. Bisa jadi ini yang pertama. Memang dia dapat pahala mati syahid, tapi bisa jadi karena dia maksiat terus-menerus. Ya fasik, mohon maaf misalnya pelacur atau apa. Bisa jadi dosanya jauh lebih besar daripada pahala mati syahid. Kenapa? Karena dia meremehkan dosa dan terus-menerus dalam dosa. Ini yang paling bahaya. Karena dosa itu yang paling bahaya, yang paling besar dosanya adalah maksiat yang dia lakukan terus-menerus. Akhirnya dia menganggap remeh. Menganggap remeh. Ini besar, dosanya besarnya. Berat dengan dosa seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya, bisa jadi dosa dan maksiatnya itu jauh lebih besar daripada pahala mati syahid. Kemudian kemungkinan yang kedua, seseorang itu sesuai dengan niatnya. Bisa jadi dia naik motor, naik mobil, niatnya adalah pergi ke pelacuran, tabrakan, nggak dapat pahala mati syahid. Karena seseorang sesuai dengan niatnya. Ada orang ya, sedang pergi berjudi, tabrakan, nggak sesuai dengan niat, nggak dapat pahala mati syahid seperti ini. Nggak sesuai niatnya. Ya, tidak sesuai dengan niatnya. Karena seseorang sesuai dengan niatnya. Ya innamal a'malu binniyat. Jadi seperti itu. Jadi kembali seperti itu ya. Jadi ini maksud penjelasan dari mati syahid karena tabrakan, benturan keras, termasuk tabrakan tadi. Seperti itu insya Allah penjelasannya ya. Nah, Ustaz, syukuran. Apa Ustaz? Ini Masya Allah banyak yang bertanya ini Ustaz. Ya, insya Allah ya. Nah Ustaz, selanjutnya, apakah seorang muslim yang mati mendadak itu terkait dengan dosa sebelumnya atau semasa hidupnya? Bagaimana Ustaz? Mohon maaf, tolong diulangi lagi tadi. Nah, seorang muslim yang mati mendadak itu terkait dengan dosa sebelumnya semasa hidupnya atau seperti apa Ustaz?
kita tunggu sebentar. Insya Allah nanti akan bergabung lagi. Iya, insya Allah sudah gabung lagi ya. Mohon maaf ya, sinyalnya mungkin naik turun nih. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Ana ulangin pertanyaannya, Ustaz. Apakah seorang muslim yang mati mendadak itu terkait dosa semasa hidupnya? Ustaz. Orang yang mati mendadak terkait dengan dosa semasa hidupnya. Ini tidak ada kaitannya ya. Tidak ada kaitannya antara dosa mati mendadak. Ini nggak ada ya. Jadi kalau ditanya hubungan, ya tidak ada. Tidak ada, ya artinya orang yang berdosa, orang yang apa, kemudian pasti mati mendadak. Enggak, ini tidak ada kaitan. Ya, tidak ada kaitannya insya Allah. Ya mungkin itu ya. Kalau sekedar pertanyaan kaitan, tidak ada insya Allah. Ya. Nah, Ustaz. Ini untuk pertanyaan berikutnya. Kita sering mendengar istilah pasien koma. Apakah kondisi tersebut dikategorikan kematian? Dan bagaimana kaidah medis dan syariat menjelaskan mengenai koma? Ya, baiklah. Kalau terkait dengan koma, ya, koma itu maksudnya dalam istilah medis maksudnya adalah penurunan kesadaran. Jadi orang tersebut tidak sadar. Dan memang koma ini istilahnya bertingkat-tingkat ya. Ada yang sudah koma, yang sudah tidak ada harapan. Atau yang disebut dengan yang namanya mati batang otak. Mati batang otak. Jadi kalau sudah, di dalam dunia medis ada istilahnya mati batang otak. Jadi artinya otaknya sudah mati, tetapi memang tubuhnya masih terlihat hidup. Itu pun karena dibantu dengan alat bantu napas, alat pacu jantung. Ya, jadi kita sering menemukan ya di rut dia sudah mati batang otak, masih berdenyut jantungnya, masih ini. Ya, ini namanya mati batang otak ya, tingkat koma yang sudah meninggal sebenarnya dia. Atau dalam dunia medis mati batang otak itu sebenarnya nih tinggal nunggu waktu aja. Ya, tinggal nunggu waktu aja. Ya. Dia hidup karena dibantu dengan bantuan dasar kehidupan. Nah, bagaimana dengan syariat medisnya, secara syariatnya ini? Ini saya sudah pernah membuat tulisannya, pembahasannya. Jadi nasihat para ulama, kalau memang sudah mati batang otak dan sudah beberapa dokter terpercaya mengatakan dia sudah mati batang otak, artinya sudah tinggal menunggu waktu lagi. Dari fatwa ulama tersebut lebih baik dia dicabut saja alat bantu pernapasannya tersebut karena sudah nggak ada harapan, sudah mati batang otak, menunggu berhari-hari karena bisa jadi ada orang yang sudah berhari-hari udah nggak ada harapan lagi. Ya kenapa? Karena katanya ulama kalau sudah mati batang otak ya dia sebenarnya sudah mati. Cabut saja alat bantu tersebut ya, bantu napas, picu jantung, ya itu dicabut saja. Kenapa? Pertama ini tidak itu semalam bisa puluhan juta, ya, bisa ratusan juta di ICU ya, alat-alatnya mahal, ya ininya bahan-bahannya juga mahal juga begitu. Ya. Jadi daripada buang-buang waktu yang tidak mungkin lepas aja, alat-alatnya lepas dan ya udah diikhlaskan saja itu katanya ulama dan lebih mempercepat pengurusan jenazahnya dan kemudian sesuai dengan hadis engkau tinggalkan keluargamu, anak cucumu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan meminta-minta. Jadi nggak jarang ya orang karena di ICU dia jual tanah, jual rumah, karena berharap dia tetap hidup ya. Padahal udah mati batang otak. Ini ada fatwa ulamanya. Asalkan sudah dapat informasi terpercaya dari dokter. Tetapi ada juga keadaan koma yang penurunan kesadaran yang masih ada harapan. Ini bisa juga tergantung dari dokter. Ya, memang dia mengalami penurunan kesadaran tapi masih ada harapan. Belum mati batang otak, masih bisa disupport kehidupannya dengan berbagai macam obat dan alat dan banyak kita jumpai sempat koma akhirnya hidup lagi. Ya, jadi intinya semuanya kembali kepada yang lebih mengetahui yaitu dokter saat itu. Ya. Mungkin seperti itu insya Allah.
Nah, Ustaz, ini sudah jam 10, Ustaz, tapi pertanyaan masih ada. Apa Ustaz masih berkenan melanjutkan, Ustaz? Iya, Masya Allah, kok pertanyaan banyak banget nih. Masya Iya, Allah. mungkin satu atau dua lagi lah ya, karena saya masih ada urusan ini dari kajiannya dari laboratorium ini, rumah sakit. Oh, Masya Allah. Nah, Ustaz, Insya Allah Mau melanjutkan pekerjaan. Ya, Ustaz, pertanyaan Ya, selanjutnya. mungkin kalau ini mohon maaf ya, mungkin kalau di lain kesempatan mungkin materinya sedikit aja gitu ya, banyak yang tanya jawab. Gitu. Oh, nah, Ustaz. Ya. Ya. Nah, Ustaz, ini satu pertanyaan lagi, Oke. Ustaz. Ya, silakan. Apakah bila kita percaya dengan firasat atau tanda kematian dari orang terdekat mayit, itu termasuk dosa syirik atau bagaimana, Ustaz? Iya, mungkin bisa diulang ya karena pertanyaannya tiba-tiba putus. Oh, nah, Ustaz. Ya. Bila Diulang kita percaya, ya, bila kita percaya terhadap firasat atau tanda kematian dari orang terdekat mayit, itu termasuk dosa syirik atau seperti apa, Ustaz? iya, ini terkait dengan firasat ya. Kalau tentang firasat ya, kalau firasat kematian ya, jadi memang ada beberapa mukmin itu ya diberikan firasat yang benar, ya. Tapi Allah Taala alam ini kita tidak tahu siapa dia gitu ya. Dan ini merupakan rahasia sehingga tidak bisa dijadikan kaidah tetap. Jadinya orang ini firasatnya pasti benar, nggak bisa. Jadi ini rahasia, benar-benar rahasia. Ya, sebagian ulama dulu memang ada yang mereka punya firasat begini-begini benar. Nah, tetapi sekarang masalahnya adalah ini kepastian. Ya. Tidak semua ulama punya firasat seperti itu. Tidak semua orang firasatnya benar. Sehingga kita jangan sampai menjadikan kaidah kalau firasatnya ini begini, kalau ini begini, enggak. Ya, jadi ini benar-benar rahasia. Ya, benar-benar rahasia firasat ini. Jadi kita jangan ikuti total firasat dengan kata hati. Kalaupun yang dimaksud dengan firasat adalah korinah, jadi ada syariat itu namanya sebutnya korinah, tanda. Nah, ini benar berarti misalnya dia mulai sakit, dia mulai ini, dia mulai begini, oh kayaknya firasat saya akan meninggal. Ini benar. Kenapa? Karena penyakitnya mulai tambah parah, dia mulai tambah sesak. Ini benar nih. Ini disebut dengan korinah, tanda-tanda. Ya, sebagaimana mau hujan, ini bentar lagi mendung, bentar lagi, wah ini firasat saya hujan sebentar lagi nih. Oh, iya, karena korinahnya udah pasti begitu. Ya, tapi kalau bukan korinah, ya, artinya sekedar hal-hal yang tidak ada hubungan sebab akibat, nah ini bukan firasat yang benar. Ini menebak-nebak hal yang goib. Jadi kuncinya adalah korinah, tanda-tanda yang sudah pasti. Benar ya, tanda-tanda yang sudah pasti ya. Aduh, firasat saya mau bangkrut nih. Iya, karena korinahnya begitu. Ya, korinahnya ya bisnis omset mulai menurun, ya yang beli sedikit, ya pegawai mulai pada malas, jenuh. Ya firasat saya mau bangkrut, ya benar karena korinahnya tepat. Tapi kalau korinahnya nggak tepat, ya cicak jatuh. Ya, jangan-jangan cicak jatuh di perusahaan saya di malam Jumat lagi. Jangan-jangan firasat saya mau bangkrut. Nah ini bukan firasat yang benar karena korinah tidak tepat. Ya mungkin seperti itu insya Allah. Nah, Ustaz, ini insya Allah pertanyaan terakhir, Ustaz. Dan ada juga banyak yang bertanya, Ustaz, apakah ada penelitian terhadap obat habatus sauda untuk COVID? Dikarenakan Rasulullah sudah bersabda tentang obat tersebut untuk segala macam penyakit. Ya, baiklah, memang benar ya, inna hadhihi habatus sauda syifa'un min kulli da' illa as-sam. Hadisnya demikian ya, sesungguhnya habatus sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, hanya saja ada penjelasan ulama agar menjadi obat ini perlu dosis dan indikasi. Nah, sekarang kita yakin dengan hadis ini
sahabat soda obat segala macam penyakit. Sekarang yang jadi masalah adalah dosisnya berapa, karena ulama menjelaskan ini perlu dosis dan indikasi dengan penjelasan yang banyak. Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dosisnya bagaimana dulu. Habatus soda ini disaringkah, direbuskah, berapa lama rebusnya, dicampur dengan apa, apakah dia dibakar, apakah dia dipanaskan berapa lama. Ini yang perlu dosisnya dan cara mengolahnya. Cara mengolahnya. Oleh karena itu, banyak sekarang saya punya sakit jantung, saya punya sakit diabetes, saya punya sakit ini, saya rutin minum habatus soda 3 kapsul 2 kali sehari. 2 kapsul. Kita tunggu sebentar, insya Allah Ustadz akan kembali masuk ke baik. Sambil menunggu Ustadz kembali bergabung,
Sedikit saya bacakan catatan saya ya, resum dari kajian dari pagi ini. Yang pertama adalah misteri kematian adalah kematian dapat melembutkan hati dan ibroh bagi manusia bahwa kematian menjadi ketakutan untuk seluruh manusia. Lalu yang kedua, kematian adalah pintu gerbang pertama menuju akhirat. Selanjutnya yang ketiga, sebagai manusia kita wajib berikhtiar agar terjauhkan dari segala macam penyakit, mulai dari olahraga dan menjaga atau pola pikir yang baik agar tidak stres. Selanjutnya yang keempat, mati mendadak adalah istirahat bagi seorang mukmin, sedangkan mati mendadak adalah penyesalan bagi seorang kafir. Selanjutnya yaitu sebuah hadis tadi yang disampaikan oleh Ustadz juga adalah orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi diri sendiri dan mempersiapkan masa depannya. Namun orang yang pandai tidak hanya mempersiapkan masa depannya, namun juga mempersiapkan akhiratnya. Insya Allah untuk yang pertanyaan-pertanyaan jamaah yang belum bisa dijawab oleh Ustadz, insya Allah akan kita sampaikan ke Ustadz, dan insya Allah di kesempatan berikutnya bisa dijawab oleh Ustadz Raihanul Bahrain. Ya, bismillah. Nah, Ustadz, Baik, mungkin kita lanjutkan sedikit tadi ya tentang habatus soda, biar nggak penasaran tadi. Baiklah, jadi kalau tentang habatus soda tadi sudah kita bawakan hadisnya, inna hazihi habatus sauda syifa'un min kulli ila sam. Obat. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah habatus soda ini butuh dosis dan indikasi. Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan saya rasa beberapa teman-teman kita punya pengalaman. Beberapa teman-teman dan ikhwan yang kolesterol, punya penyakit ini, habis tambarakan, habis apa, ya minum habatus soda, ya, berapa kapsul, berapa ini, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ya, ada yang punya gagal ginjal kronik, punya apa, rajin minum habatus soda, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Sekarang yang salah yang apa? Bukan habatus sodanya yang salah, tetapi caranya. Yaitu tidak sesuai dosis dan indikasi.
Sekarang pertanyaannya bagaimana dosis dan indikasinya untuk ini? Ini berbeda-beda. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Setiap penyakit berbeda-beda dosisnya, indikasinya berbeda-beda. Ya untuk diare, cara ngolahnya beda, dosisnya berbeda. Untuk diabetes, cara ngolah batu sodanya berbeda, dosisnya berbeda. Bahkan setiap umur berbeda, anak kecil, orang besar berbeda. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau dosisnya kurang, nggak akan sembuh. Kalau dosisnya berlebih, malah berbahaya. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah dosis dan cara mengolahnya bagaimana. Dan bagaimana cara tahu dosis dan cara mengolahnya? Ini pertama butuh dengan ilmu-ilmu tabib yang berpengalaman. Ingat yang berpengalaman, yang bukan asal coba-coba. Dan tabib yang mengetahui penyakit. Tabib yang mengetahui jenis penyakitnya. Yang kedua, kalau zaman sekarang caranya dengan penelitian ilmiah. Menghilangkan berbagai macam faktor kebetulan. Nah sekarang pertanyaannya, untuk COVID habatus soda bisa sembuh apa enggak? Bisa. Sekarang apa dosisnya? Bagaimana cara ngolahnya? Ya, dan perlu rincian. Nggak bisa misalnya dosisnya, misalnya begini, ini habatus soda untuk COVID. Cara minumnya 2 kapsul 3 kali sehari. Kemudian dipukul rata. Mau bayi 1 tahun, bayi 6 bulan, cara minumnya begini, kasih aja pokoknya habatus soda 2 sendok, 2 kapsul. Kalau untuk orang tua bagaimana? 2 kapsul juga 2 kali sehari. Kalau untuk ini ya 2 kapsul 2 kali sehari. Ya, cara ngolahnya ya pokoknya minum aja. Entah itu diapain. Ini bukan begini, ini berarti bukan dosis. Sekarang dosisnya gimana? Ini yang butuh sekarang. Memang benar ngobati, bisa ngobati semua termasuk COVID. Sekarang dosisnya bagaimana? Dosisnya ini yang bagaimana masalah. Ini yang butuh penelitian. Ya, dan butuh pengalaman tabib. Masalahnya COVID penyakit baru. Ya, tabibnya bisa apa enggak? Ya, pernah apa enggak? Jangan sampai ada orang tidak pernah melihat virusnya, tidak pernah merawat pasiennya, tidak pernah merawat di rumah, hanya jarak jauh gitu ya. Tapi mengaku-ngaku bisa menemukan obat, padahal dia virusnya nggak pernah lihat, kemudian nggak pernah merawat pasiennya. Bagaimana bisa mengaku tiba-tiba saya menemukan obatnya, saya menemukan dosisnya? Nah ini yang kita perlu kritis sesuai dengan arahan para ulama. Mungkin demikian insya Allah ya. Ustaz, syukron jazakallah khair penjelasannya atas materi pagi ini dan sudah menjawab banyak pertanyaan. Ya. Semoga kajian ini insya Allah masih bisa berlanjut lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Dan sedikit saya sampaikan resum ya Ustaz, mohon dibenarkan kalau saya salah menyampaikan. Yang pertama adalah kematian menjadi salah satu untuk melembutkan hati manusia dan ibrah manusia bahwa kematian menjadi ketakutan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, kita sebagai manusia juga wajib berikhtiar agar dijauhkan dari segala macam penyakit, baik dari menjaga pola makan, pola istirahat, olahraga, dan juga pola pikir. Dan yang terakhir yang sempat disampaikan Ustadz tadi bahwa orang yang cerdas adalah yang mampu mengevaluasi diri dan mempersiapkan masa depan. Sedangkan orang pandai tidak hanya mempersiapkan masa depan, namun juga mempersiapkan akhirat. Insya Allah itu tadi sedikit resum yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair Ustaz atas waktunya. Semoga nanti ke depan kita bisa melakukan kajian online lagi tentang materi-materi yang berbeda Ustaz. Baik, mari kita tutup kajian online pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya izin live ya. Nah, Ustaz, Ustaz.